Bapak, Ibu, orang tua dan murid-murid yang sangat kami muliakan, Ustaz dan Ustazah, pejuang-pejuang Sabisma yang kami banggakan, dan anak-anak kami yang sangat kami kasihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah menghadirkan kita di Musala Zulrahmiyah Komplek SD 2 Sabisma dalam rangka silaturahmi bulanan antara Yayasan Orang Tua Murid dan Ustaz-Ustazah di perguruan kita. Tentu kita berharap pertemuan kita ini benar-benar dinilai oleh Allah berbuah pahala dan masing-masing kita memiliki pahala tersebut. Dan Allah memberi pahala itu sesuai dengan perjuangan kita, dan kami rasakan luar biasa perjuangan kita semua untuk bisa hadir di sini. Bagi ibu yang sibuk, orang tua murid yang sibuk meninggalkan aktivitasnya untuk anak-anak tercinta, insya Allah Allah akan beri hadiah anak tercinta tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang alim dan halim, yang itu juga anak-anak dari Ustadz dan Ustazah kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami mengajak diri kami yang menyampaikan dan kita semua untuk memperoleh kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Dan informasi cara sukses ini langsung Allah yang ajarkan kepada kita. Firman Allah yang kami bacakan surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Allah informasikan cara hidup sukses. Kalau Allah menginformasikan cara hidup sukses, suksesnya di dunia langsung ke akhirat. Dan kita melihat banyak motivator-motivator yang mengajarkan hidup sukses dan itu berbayar dan mahal bayarnya. Dan sumber sukses itu ini Bapak Ibu Al-Quran ya. Kita tidak perlu membayar ya, untuk membaca Al-Quran kita tidak perlu membayar, justru kita dibayar ya kan? Dibayar pahala oleh Allah. Satu huruf diberi ganjaran pahala oleh Allah. Dan sementara ini sumber kesuksesan. Tapi kita lihat tidak banyak orang mengambil pedoman hidupnya dari Al-Quran. Itulah makanya insya Allah harapan kita keluarga besar Sabisma, keluarga besar Pamul Quran benar-benar hidup dengan Al-Quran. Kalau kita benar-benar hidup dengan Al-Quran pasti dan pasti sukses. Karena Allah mengatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang sukses. Takwa itu sukses. Jadi Bapak Ibu, Al-Ahzab 7071 ada beberapa poin yang harus kita miliki agar kita memperoleh kemenangan yang besar. Karena Allah kunci ayat ini di ayat 71, fauzan azima, kemenangan yang agung. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, Ustadz, Ustazah pasti sukses kalau beriman. Ibu, orang tua, wali murid sukses sebagai orang tua kalau beriman. Dan begitu juga yayasan akan sukses memimpin perguruan ini kalau beriman. Maka tanya diri kita Bapak Ibu, apakah kita sudah beriman? Sederhananya Bapak Ibu, iman itu aman. Aman orang dekat kita. Apakah sudah kita seperti itu? Aman suami kita dekat kita, aman anak kita dekat kita. Apakah sudah seperti itu? Aman teman-teman kita dekat kita. Apakah sudah seperti itu? Kalau sudah, insya Allah kita sudah menang Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwa. Jadi orang yang akan mendapatkan fauzan azima itu pastikan dia bertakwa. Apa itu takwa Bapak Ibu?
Takwa itu baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan sesama manusia. Itulah yang Allah informasikan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua itu, Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji kamu ahsanu amala. Siapa yang paling ahsan amalnya, siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling baik ibadahnya, tapi siapa yang paling baik amalnya. Artinya di sini Bapak Ibu, ibadahnya dengan Allah baik, hubungannya sesama manusia baik, itu yang ahsanu amala. Kalau kita ibadah baik, ibadah baru, belum ahsanu. Yang ahsanu amala itu baik kepada Allah, baik juga kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, sebesar apapun ibadah kita, tiap hari salat 5 waktu di masjid, ditambah duha, ditambah tahajud, tiap hari 1 juz baca Al-Quran, setiap hari pasti kita berinfak, bahkan haji sudah 2 kali, umrah sudah berulang-ulang. Cukup 1 orang dengan tetangga kita tidak tegur sapa, buyar semuanya Bapak Ibu. Dia tidak main-main ya. Rasul mulia mengatakan la dakhalal jannah khata, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Maka hati-hati kalau kita ingin fauzan azimah, pastikan kita takwa. Takwa itu apa? Sekali lagi, baik ibadah kita, baik muamalah kita. Dirasakan kalau ada di antara Bapak Ibu semua yang tidak tegur sapa dengan saudara, dengan sepupu, dengan siapa saja, dengan mertua, dengan ipar-ipar, mulai sekarang hubungi, saling maaf memaafkan kalau memang ingin mendapatkan fauzan azimah. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Allah di sini? Allah mengatakan wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang sadida. Sadida ini artinya Bapak Ibu tepat. Kalau diterjemahkan di sini dikatakan benar. Artinya benar dan tepat itu kita berkata sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya, dan sesuai dengan apa yang kita katakan itu benar. Jadi kalau kita menasihati seseorang di depan orang banyak, itu bukan sadida, itu enggak fauzan azim. Menasihati istri di depan orang yang diseganinya, itu bukan qaulan sadida, itu waktunya. Kemudian Bapak Ibu, caranya, walaupun kita berdua tidak ada yang tahu, bicaranya kasar, walaupun benar yang kita katakan tapi kasar, itu juga bukan qaulan sadida. Jangan ada kita seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, jangan ada unsur dusta dari perkataan kita. Jangan ada bohong. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu mungkin saja tersalah, tapi orang beriman tidak mungkin berbohong. Itu camkan sekali Bapak Ibu ya, orang beriman mungkin salah, tapi orang beriman tidak mungkin bohong. Karena bohong itu hanya milik orang munafik. Maka jangan sampai ada anak-anak kita berbohong Bapak Ibu. Dan jangan salah boleh dia Anda tunjukkan, tapi berbohong jangan. Misalnya seperti pertemuan sebelumnya, website kita SD1 mengatakan masih ada sebagian dari orang tua murid yang mengisi agenda sholat itu diisinya saja tanpa bertanya kepada anak. Itu berbahaya itu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai itu ada unsur dusta di situ. Jangan sampai ada seperti itu. Dan juga ibu-ibu di rumah, biarlah anak ini menangis daripada kita bohongi dia Bapak Ibu. Ya, kita banyak menemukan orang tua yang ketika mau ke pasar, anaknya minta ikut, dia mengatakan dia tidak ke pasar, tapi dia ke sebelah misalnya. Dia tahu kalau ke sebelah anaknya pasti nggak ikut. Akhirnya ibunya ke pasar, dia bohongi anaknya. Akhirnya ketahuan juga ibunya bohong. Maka ibu yang mengajar anaknya berbohong akan dibohongi anaknya nanti besar. Maka sudah pasti ibu sudah payah-payah yang membesarkan si kecil ini tumbuh besar, tapi tidak menjadi orang yang fauzan azimah. Maka ini perlu ditekankan sekali, keluarga besar Safi Hizma, anak-anak lulusan Safi Hizma tidak dibenarkan berbohong Bapak.
Kalau kita sepakat untuk tidak berbohong, Bapak Ibu, ada selamat Bapak Ibu. Karena ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan berbohong. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jangan berbohong, kata Rasulullah. Sekali lagi apa lagi ya Rasulullah? Jangan berbohong. Itu saja kata Rasulullah. Jadi berpikir cuma itu saja, mudah kali musuh Islam ini. Nah, ketika dia keinginan mau minuman keras, Bapak Ibu, teringat ya nanti kalau jumpa Rasulullah, apakah kamu masih minum? Saya katakan masih minum, saya malu. Tapi kalau saya katakan tidak, saya berbohong. Tentu berbohong dilarang oleh Rasulullah, akhirnya terhindar. Maka kalau kita sepakat, keluarga besar, Sabihisma, Ustaz, Ustazah dan semua kita di sini tidak berbohong, insya Allah Sabihisma ini akan menjadi fauzan azimah. Bayangkan Bapak Ibu yang tiga ini, kita beriman, kita bertakwa sekali lagi ahsanul amalah ya, baik ibadah kita, baik muamalah kita. Kemudian kita qaulan sadida, tiga ini ada pada diri kita. Di ayat 71-nya apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Tidak luar biasa nih Bapak Ibu ya. Tidak hanya diterima amal kita, amal-amal yang bersalah pun Allah perbaiki. Kita mungkin mutus salat kita Bapak Ibu banyak salah-salah, wudu kita banyak salah-salah, bacaan salat kita mungkin banyak yang salah-salah. Tapi kita beriman, kita bertakwa, yang kita katakan yang benar-benar saja, Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kita Bapak. Pasti sukses kita Bapak Ibu, pasti sukses anak-anak kita kalau tiga ini ada dalam diri dia. Ternyata tidak itu saja Bapak Ibu, maka Allah mengatakan di sini wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak saja Allah memperbaiki amal-amal kita, Allah juga memberikan ampunan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kita masuk surga bukan banyaknya ibadah kita Bapak Ibu, tapi karena ampunan Allah. Berimanlah Bapak Ibu, bertakwalah, baik hubungan kita sama manusia, baik hubungan kita kepada Allah, berkatalah yang benar, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Dan Allah kunci ayat ini dengan mengatakan wa may yuti'illah wa rasulah. Dia orang beriman, bertakwa, dan qaulan sadida itu adalah orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima, maka merekalah yang mendapatkan kemenangan yang agung. Kalau yayasan ingin kemenangan yang agung, berimanlah, bertakwalah, berkatalah yang benar. Ustadz dan ustazah dan kita semua ingin fauzan azimah, berimanlah, bertakwalah, berkatalah yang benar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.